Banyak yang keliru mengisi esai profil diri di beasiswa LPDP. Nah, bagaimana cara mengisi profil diri yang benar dan baik? Simak video ini selengkapnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengisi esai profil dirinya. Ada syarat yang harus kita tempuhi sebelum kita memulai mengisi esai profil diri, yaitu ini adalah syaratnya. Nah, jangan sampai melebihi syarat-syarat tersebut, karena itu akan membuat poin kita lemah begitu ya, kalau melebihi dari syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh beasiswa LPDP. Nah, yang pertama yaitu kita punya pertanyaan tentang kelebihan. Seperti yang disampaikan tadi, kita berikan poin-poin kelebihan lebih daripada poin-poin kekurangan. Nah, pada saat pengisian esai kelebihan ini, gunakan lebih banyak soft skills kita. Contohnya keterampilan leadership, keterampilan communication skills, networking, dan juga lainnya. Banyak soft skills yang bisa kita tuliskan di sini. Tapi sekali lagi kita harus fokus di proses dan value-nya. Jangan hanya tulis misalnya saya punya kelebihan di bidang leadership, terus tuliskan pengalamannya apa, begitu ya. No, cukup satu saja pengalamannya, lalu sampaikan prosesnya seperti apa dan hikmah dari menggunakan soft skills tersebut. Tips yang kedua adalah tuliskan kontribusi dan tanggung jawab kita di soft skill tersebut. Ya, misalnya leadership skills. Apa kontribusi kita sehingga leadership skills tersebut bisa keluar? Apa tanggung jawab kita sehingga leadership skills tersebut bisa terimprove begitu ya. Jadi setiap kelebihan di poin-poin tersebut kita harus punya hal-hal tersebut. Yaitu ada kontribusinya, ada tanggung jawabnya, lalu ada value-nya. Seperti itu ya, value-nya apa? Kita simpan di akhir. Jadi urutannya seperti ini. Sebutkan soft skills-nya apa, kontribusi dan juga tanggung jawabnya apa, lalu akhiri dengan value-nya seperti apa. Itu untuk mengisi esai kelebihan diri. Nah, bagaimana untuk mengisi esai kekurangan diri? Seperti dari esai kelebihan tadi, sama begitu ya. Di esai kekurangan diri, kita bisa mengisikan beberapa kekurangan diri yang kita punya, begitu ya. Kita juga bisa ambil dari perspektif orang lain, apa sih kekurangan kita, begitu ya. Seperti di kelebihan, kita juga harus sangat teratur dalam pengisiannya. Kita sebutkan terlebih dahulu kekurangan diri kita, lalu misalnya dampaknya apa, dan terakhir kita berikan solusinya. Jangan sampai tidak diberikan solusi. Karena setiap kekurangan itu sangat-sangat wajar sekali, kita manusia penuh dengan kekurangan. Tapi jangan sampai tidak ada solusi atau apa yang kita lakukan untuk menutupi kekurangan tersebut. Atau membuat kekurangan tersebut menjadi kelebihan kamu. Begitu ya. Bagaimana kalimatnya bisa tersusun rapi, yang penting bisa terlihat bahwa kekurangan diri kamu itu bukan menjadi sebuah kelemahan, begitu ya. Tapi memang bisa menjadi sebuah kelebihan kita, dan juga kalaupun memang misalnya belum bisa menjadi kelebihan, itu bisa tertutupi dengan solusi-solusi yang sudah kita lakukan. Itu dia. Berikutnya di esai pengalaman yang membanggakan. Di sini pun kita harus tahu dulu syaratnya, begitu ya. Dia punya syaratnya untuk mengisi esai ini. Jangan sampai kita mengisinya tanpa diketahui syaratnya seperti apa. Begitu ya. Nah, pada saat pengisian ini kita juga harus fokus pada proses dan value-nya. Jangan fokus dengan prestasinya, jangan fokus dengan pengalamannya, no. Cukup hanya tuliskan 1 kalimat sampai 2 kalimat saja di pengalaman yang membanggakannya apa. Lalu tuliskan prosesnya seperti apa begitu ya. Dan terakhir berikan value-nya. Berikan hikmahnya begitu ya. Apa yang bisa saya ambil dari pengalaman yang membanggakan ini. Penutupan itu wajib agar kita terlihat fokus terkait dengan proses dan value-nya. Bukan soal pengalamannya saja. Bagaimana dengan pengalaman yang tidak membanggakan, begitu ya? Hampir sama seperti pengalaman yang membanggakan. Namun kita ambil pelajaran apa? Kalau tadi hikmah dari kita dapat pengalaman yang membanggakan, kalau di sini kita pasti punya evaluasi diri, begitu ya. Evaluasi apa yang bisa kita ambil dari pengalaman yang tidak membanggakan ini? Mungkin karena ada kesalahan dari kita, atau kita yang kurang baik, begitu ya, menerima sebuah masalah atau bagaimana. Yang penting ada evaluasi yang diberikan. Seperti biasa, strukturnya sama, kita berikan terlebih dahulu yang namanya pengalaman yang tidak membanggakan kita, prosesnya seperti apa, dan diakhiri dengan evaluasi dan pelajaran dari pengalaman yang tidak membanggakan itu apa bagi kehidupan kita selanjutnya yang tidak akan kita kerjakan kembali karena hal tersebut salah, seperti itu. Berikutnya, hal terakhir yang kita ajarkan pada diri kita sendiri.
tuliskan dengan secara bercerita begitu ya. Benar-benar seperti storytelling agar ketika reviewer membacanya enak untuk dinilai begitu ya. Dan bisa kita tuliskan bagaimana value yang kita ajarkan ke diri kita sendiri begitu ya. Terus pengalaman-pengalaman tersebut bisa memberikan efek kebaikan kepada diri kita. Dan juga bisa tentang perspektif baru, tentang sebuah pengetahuan, tentang sebuah sesuatu yang bisa kita ajarkan pada diri sendiri. Dan juga tentang keahlian yang akhirnya kita bisa dapatkan yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Salah satunya mungkin dengan misalnya kita bisa dengan contoh open-minded. Sebelumnya saya tidak open-minded, close-minded menjadi open-minded begitu ya. Sebelumnya saya tidak peka menjadi lebih peka begitu ya. Jadi memang tapi berikan dulu prosesnya seperti apa. Kita ceritakan dulu apa yang kita pernah rasakan begitu ya, pengalamannya, lalu beritahu tentang nilai-nilainya seperti apa, apakah saya dapat keahliannya, apakah saya dapat value-nya, apakah saya dapat perspektif baru dari pengalaman tersebut seperti itu, sehingga bisa membuat ada pengajaran kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu tentang esai kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini lebih bebas juga. Dan ini juga bisa diceritakan dengan storytelling, begitu ya. Seperti bercerita, kita pernah melakukan kesalahan apa sih? Tuliskan apa kesalahannya, prosesnya seperti apa, dan bagaimana cara kita menghadapi kesalahan tersebut. Begitu ya. Karena tidak mungkin kalau kita punya kesalahan, kita diam saja, begitu ya. Bagaimana proses kita menghadapi kesalahan tersebut, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapi dan juga bagaimana cara kita mempunyai solusi dari kesalahan tersebut. Ya, harus ada solusi, jangan mengawang begitu ya ceritanya, dan tutup dengan hikmah serta value apa yang saya dapatkan. Selalu tutup dengan hikmah, dengan value agar ada setiap pembelajaran di setiap apa yang kita kerjakan di prosesnya. Berikutnya esai yang mengenai tentang apa yang pernah kita kerjakan di luar ruang lingkup kita. Ini juga sama, bercerita saja. Gunakan metode storytelling begitu ya. Jangan sampai hanya dengan statement per statement terlalu kaku begitu ya. Gunakan metode 5W1H. Apa yang terjadi begitu ya, kapan hal tersebut terjadi begitu ya, di mana hal tersebut terjadi dan kenapa hal tersebut bisa dilakukan begitu ya. Terus bagaimana cara kita menghandle pekerjaan tersebut, kan kita di ruang lingkup kita begitu ya. Misalnya kita seorang guru tapi kita bekerja sebagai video editor misalnya, bagaimana hal tersebut kita menanganinya. Dan seperti biasa tutup dengan value-nya. Apa hikmah dari pembelajaran tersebut? Apa hikmah dari pekerjaan tersebut yang memang keluar dari jalur zona nyaman kita? Dan terakhir ini adalah esai tentang apa yang bisa membedakan kita dengan orang lain, dengan awardee lain atau dengan calon awardee lain. Pastinya kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan kriteria LPDP. Itu pasti jawaban yang paling umum. Yang bisa saya sampaikan di esai terakhir ini adalah tuliskan apa ide dan kontribusi kamu yang berbeda dibanding orang lain. Tuliskan bahwa kamu adalah calon satu-satunya awardee yang memang mempunyai ide ini untuk masalah ini. Mempunyai kontribusi ini untuk masalah ini. Begitu ya. Kita sambungkan dengan esai yang kontribusi. Kenapa kita beda dengan orang lain? Karena kita punya ide yang ini untuk masalah ini. Sementara orang lain belum tentu punya ide ini untuk masalah ini. Tawarkan diri kita sedang berdagang kepada pewawancara LPDP bahwa kita punya konsep dan ide yang begitu untuk masalah yang begini. Begitu ya. Jangan sampai hanya tuliskan kita soalnya punya kemampuan ini, kemampuan ini, kemampuan ini. Semua calon awardee juga punya. Yang tidak dipunyai oleh awardee lain adalah bahwa kita punya ide yang begini untuk masalah yang ini. Makanya sambungkan dengan esai kontribusi. Alhamdulillah, itu dia bagaimana cara mengisi esai profil diri yang baik dan benar yang bisa membuat kita lolos di beasiswa LPDP. Mudah-mudahan aplikasi beasiswa LPDP kalian dimudahkan dan bisa lulus di seleksi administrasi dan juga bisa bersiap untuk seleksi wawancara. Dan ingat, esai profil diri ini akan dibahas di seleksi wawancara bersama dengan psikolog begitu ya, karena ini berhubungan dengan psikologis diri kita sendiri. Demikian video ini dibuat, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menginspirasi. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.